Mulai MotoGP yang di Mandalika itu di bulan apa dan tanggal berapa? Dan ada info dengar sirkuit Mandalika itu jadi opsi yang kedua. ini belum jadi saja sudah dimasukkan dalam agenda dorong. Rekreasi itu terlihat akan lebih awet muda dengan orang seumurnya yang jarang rekreasi. Irzani MSI, beliau salah satu komisaris salah satu komisaris ITDC, wisata bertaraf internasional. Lombok kalau sederhananya itu ingin dijadikan Bali baru lah. Wisata Mandalika ini akan menjadi Bali baru gitu. Nah, lebih baik malah dari Bali. Nah, ketika kita pergi mungkin ke Nusa Dua, kan kita menemukan terasa lah di sana ini Pulau Dewata. Sebutan sirkuitnya juga banyak ternyata ya, tapi alhamdulillah penetapannya ada di KEK Mandalika, satu-satunya di dunia yang dekat pantai. Nah, Artinya ITDC ini ngurus sirkuit juga. Saat ini kadang-kadang rumah itu diazanin ya. Kemudian ada istilah serakal, kita di rumah baru yang mau ditempati ini. Sinergi antara kesenian, budaya, religiusnya tempat kita ini. Misal kita bikin salawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, Syekh. Sehat? Kelihatan agak lebih fresh sekarang, awet muda. Mungkin benar kata penelitian ya. Kan ada penelitian mengatakan bahwa orang yang sering rekreasi itu terlihat akan lebih awet muda dengan orang seumurnya yang jarang rekreasi. Gitu kan? Betul. Betul penelitiannya kan? Selalu ceria ya. Ceria, alhamdulillah. Jadi jangan terlalu serius. Ya, yang serius. Karena ngomong-ngomong rekreasi, atau bahasa keren sekarang orang nyebutnya tuh dengan pariwisata. Mungkin bisa dikatakan Lombok itu adalah tempat berwisata terbaik. Sampai pernah dapat dapat award ya, dapat penghargaan ya. The best wisata halal dunia ya. Honeymoon ya. Iya, luar biasa memang Lombok kita ini. Dan sekedar informasi kepada pemirsa bahwa tamu kita kali ini adalah Bapak Haji Irzani MSI. Beliau salah satu komisaris salah satu komisaris ITDC. Mungkin tidak banyak yang tahu apa itu ITDC ya, kurang akrab ya tentang ITDC. Padahal ITDC itu erat juga kaitan dengan pariwisata ya. Ya, itu pokok dia. Ya, pokok seperti itu ya. Pokok. Kan masyarakat kita itu sudah akrab dengan wisata. Sampai-sampai masyarakat itu mendapatkan informasi bahwa di Lombok saat ini itu ada mega proyek, ada pembangunan tempat wisata bertaraf internasional. Betul. Nah, seperti apa itu informasinya supaya masyarakat tahu, lalu apa sih yang harus mereka persiapkan dengan tempat mereka akan menjadi tempat wisata bertaraf internasional yang tentunya kan orang-orang luar negeri kan banyak berdatangan. Betul. Jadi begini, Tuan Guru ya, terima kasih pertama undangannya. Ya, sama-sama. Saya mengucapkan jazakallah. Apaan. Mudah-mudahan ini juga media untuk menyampaikan secara komprehensif tentang ITDC, tentang pariwisata. Jadi benar yang disampaikan sama Tuan Guru tadi bahwa Lombok kalau sederhananya itu ingin dijadikan Bali baru lah ya. Kan Indonesia ini kalau orang nyebut pariwisata Bali, malah mungkin Indonesianya kelupaan, orang cenderung nyebutnya Bali. Nah, oleh negara amanahkan kepada ITDC. ITDC ini kan BUMN, BUMN yang core-nya itu adalah pariwisata. Salah satu amanah besarnya itu adalah KEK Mandalika yang menjadi dari salah satu destinasi super prioritas.
Nah, KEK Mandalika ini yang lebih khas lagi itu adalah di situ ada sirkuit satu-satunya di dunia yang dekat pantai. Artinya ITDC ini ngurus sirkuit juga gitu, atau tanggung jawabnya juga gitu. Jadi begini Tuan Guru dan pemirsa channel Jalan Tengah, ITDC ini kan BUMN, diberi amanah oleh negara mengurus 10 destinasi pariwisata super prioritas ya. Satunya Nusa Dua di Bali, kemudian Mandalika di Lombok, kemudian Danau Toba ya, Likupang, Labuan Bajo ya, kemudian apalagi di Danau Toba sudah tadi ya. Salah satunya yang sekarang yang jadi fokus amanah pemerintah itu adalah menyelesaikan KEK Mandalika, karena dia ini menjadi salah satu tujuan pariwisata internasional ya, dan lagi-lagi tahun ini harus kelar ya. Buntutannya itu adalah event MotoGP yang mudah-mudahan tidak ada halangan, tidak ada kendala. Suasana COVID ini juga sudah hilang ya. Di bulan November insya Allah MotoGP itu akan dilaksanakan ya. Mandalika ini kan nama seorang putri dulu, kemudian digunakan untuk menyebut kawasan. Kawasan Mandalika ini apa sih di dalamnya gitu? Apa ini nama pantai, nama hotel, atau nama sebuah kawasan yang di dalamnya apa saja sih gitu? Jadi gini Tuan Guru, KEK Mandalika ini adalah kawasan. Luasannya oleh negara mengamanahkan 1.175 hektar ya. Dari barat sampai ke timur itu. Terbagi dalam 3 zona. Zona barat, zona timur, zona tengah ya. Nah sekarang baru penggarapannya baru zona barat dan tengah ya. Jadi 1.175 hektar ini full menjadi kawasan pariwisata ya. Di situ ada hotel, restoran, kemudian ada Ada tempat bermain anak-anak, kemudian main untuk kegiatan mes ya. Kemudian kalau tempat juga ada open park. Jadi wisata kuliner, kemudian ya jadi 1.175 hektar itu semacam mallnya wisata berarti ya. Itu mungkin itu bahasa sederhananya ya. Jadi orang kan kalau datang ke toko baju ketemu hanya baju, masuk ke toko makanan hanya ketemu makanan. Tapi manakala kita datang ke mall contohnya kan semua ada di sana. Kurang lebih KEK Mandalika ini mallnya destinasi wisata gitu ya. Gambarannya seperti iya, terintegrasi ada makan, ada spot, ada hotel segala macam gitu ya. Dan itu master plan-nya kan sudah mungkin masyarakat kita semua sudah saksikan ya, sudah lihat. Jadi sederhana lagi itu adalah pokoknya dia lebih hebat dari Nusa Dua lah ya. Itu mimpi besarnya ya. Dan ini kalau laporan direksi, laporan manajemen ke Dewan Komisaris ini on schedule ya. Seluruhnya on proses sesuai dengan schedule yang sudah ditetapkan ya. Kalau schedule-nya komplit yang 1.170 hektar ini artinya finish sudah gitu tahun berapa? Itu masih dalam schedule yang dibuat itu 10 tahun ya. 10 tahun ya. Yang prioritas dijadikan ini yang sekarang masih pada zona tengah, yaitu sirkuit ya. Untuk tahun ini ya sirkuit dan beberapa pendukungnya ya, beberapa hotel yang sedang berproses ya. Ada Pullman yang direncanakan, hotel besar itu direncanakan selesai bulan Agustus sehingga pada saat event sirkuit itu sudah bisa digunakan. Kemudian tempat kuliner ya, tempat produk UKM, IKM ya sudah disiapkan. Yang sekarang kalau slotnya sudah ada 310 ruang untuk perjualan kuliner ya. Nah, kalau Tuan Guru sempat ke situ di sampingnya Masjid Nurul Bilad itu ya, itu sudah
tahun lalu sudah ready sebenarnya, itu sudah siap ditempati, cuma karena musibah ini jadi masih belum. Tapi insya Allah kalau lihat progresnya, dan itu malah butuh tambahan dari semangat anak-anak muda kita, ibu-ibu yang yang gerak aktif di PM itu, ya memang harus kita jembatani dan untuk fasilitasi ke depan. Tapi yang pokok tugas ITDC di Mandalika ini, satu, selesaikan infrastruktur dulu ya. Dan ini kita juga berdoa mudah-mudahan tidak ada kendala lagi-lagi ya. Amin. Sekarang ini jalan kawasan sudah on proses. Kalau sirkuitnya sudah baru mungkin menuju 2 minggu ke depan sudah lapis pertama. Ya. Lapis pertama. Kalau bentuknya sudah jadi. Ya. Bentuknya. Itu di internet sudah gampang lah dicari itu. Itu 4,1 kilometer dengan 17 tikungan kan. 17 tikungan ada. Itu kalau bangunannya ya, green walk ya, itu sudah hampir 100% ya. Kemudian mulai pengerjaan lapis atas lah. Sehingga harapannya bulan Februari ini memang kalau dikunjungi sama Dorna itu sudah sangat optimis lah. Amin. Jadi insya Allah memang KEK Mandalika ini dihadirkan ya untuk kepentingan seluruh umat ya, untuk kepentingan seluruh dunia yang akan, terutama di event GP ini ya, mudah-mudahan semua harapan itu bisa kita penuhi. Dan yang paling pokok adalah dampak samping, dampak depan, dampak belakang kepada kesejahteraan masyarakat. Itu aja yang paling pokok. Jadi kita bersyukur NTB wabil khusus Lombok ini diberi amanah ya, dan tanggung jawab kita bersama-sama. Bukan hanya tanggung jawab ITDC. ITDC ini hanya melaksanakan aja, dengan sekarang ini komitmennya adalah mengedepankan kearifan lokal. Jadi itu prinsipnya hadirnya Mandalika, hadirnya ITDC di Mandalika ini adalah seluruhnya adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kita. Tapi tentu memang Tuan Guru, seluruh proses begini ya tidak ada yang mulus-mulus ya, selalu ada dinamika. Selalu ada dinamika, dan dinamika ini menurut saya dikomunikasikan aja, duduk bareng, lebih sering duduk bareng, maka semua masalah itu pasti akan kelar, ya. Ini yang menarik ini. Ketika ada masalah kita bicarakan, kita duduk bareng. Tetapi kan siapa yang memfasilitasi itu kan harus orang yang tepat. Nah, kira-kira ini komisaris, kalau kita bicara komisaris nih, komisaris itu semacam pengawas atau gimana? Iya. Jadi gini juga tuh, memang kadang-kadang pemahaman masyarakat kita. Jadi saya misalnya dapat amanah oleh negara menjadi komisaris, kan komisaris di ITDC ini ada 4 ya. Salah satunya adalah saya dapat penugasan 8 bulan yang lalu lah. Ya. Apa tugasnya? Tugasnya mengawasi dan memberi nasihat kepada manajemen, kepada direksi. Cuma masyarakat kita ini taunya itu kita ngurus teknis ya. Tapi itu bukan itu tugas komisaris. Tapi walaupun itu tugasnya, fungsinya sebagai orang NTB, orang lokal yang banyak tahu tentang wilayah. Jadi ya saya juga ikut menjembatani aja. Jadi semua masalah dari masyarakat wajib hukumnya saya sampaikan ke direksi. Yang mengeksekusi seluruhnya kan manajemen, direksi ya. Makanya setiap rapat-rapat, jadi kewajiban saya seluruh masukan, keluhan masyarakat dari paling yang kecil sampai yang paling besar saya harus sampaikan, dan itulah terus-menerus saya sampaikan. Kemudian setelah saya sampaikan, saya awasi betul tidak ditindaklanjuti. Nah itu. Jadi alhamdulillah, tapi selama 8 bulan ini yang saya rasakan semuanya juga dilaksanakan sama manajemen. Tapi memang ya, tidak boleh keluar dari ketentuan yang ada. Ya.
Sudah ada semacam batasan, tanggung jawab, hak-haknya, tugas-tugasnya seperti itu, nggih? Betul, clear sekali ya, sangat clear. Dan alhamdulillah salah satu manfaatnya Pelunggu bisa hadir di tempat kami ini, mudah-mudahan semakin banyak masyarakat mengetahui bahwa ada perwakilannya lah, semacam perwakilan gitu ya, ada sahabat kita, orang yang kita kenal, orang yang dekat dengan kita berada di lingkar ITDC itu. Karena dari 4 komisaris hanya Pelunggu yang orang Lombok ya. Iya, jadi memang begini juga Tuan Guru. Jadi kan namanya komisaris di perusahaan itu tidak ada wakil-wakilan, tidak ada. Jadi itu adalah murni penugasan negara. Benar. Jadi siapapun boleh, ya. Dan kapanpun itu juga hak pemegang saham, ya. Hak pemegang saham yaitu negara melalui Menteri BUMN, ya. Sehingga kalau kita bicara di BUMN itu tidak mewakili siapa-siapa. Apalagi tidak mewakili daerah, tetapi karena saya adalah putra Lombok, putra daerah, maka seluruh kepentingan NTB, kepentingan Lombok, wajib hukumnya saya suarakan, ya, saya sampaikan. Ya. Artinya misal nanti ada masyarakat punya aspirasi, punya keinginan dalam rangka lebih baiknya kawasan ini bisa menyampaikan usulnya lewat Pelunggu, kan? Dan ini sudah sangat sering. Jadi sejak saya pertama dapat penugasan itu malah setiap saat malah telepon, WA, bahkan banyak di Messenger ya, yang masa inbox. Saya selalu open ya, yang itu. Jadi yang walaupun misalnya kalau kita bicara secara keseluruhan ya kan 1 dari 4 ya. Tapi alhamdulillah selama 8 bulan bertugas itu keberpihakan manajemen maupun teman-teman komisaris itu cukup bagus tentang aspirasi lokal ya. Ya salah satu misalnya bagaimana terbukanya Mandalika ya ITDC ini untuk merekrut tenaga lokal menjadi prioritas, tentunya yang sesuai dengan kompetensinya. Kemudian makanya sekarang kita minta partisipasi masyarakat terutama lokal untuk ngambil bagian pada aspek-aspek yang sedang berjalan. Misalnya ini Hotel Pullman sedang on proses nih pembangunan, maka yuk yang punya keahlian apa ikut gabung, dan di situ prosesnya sangat terbuka, ya sangat terbuka. Kalau ada kendala bisa langsung sampaikan ke saya sampaikan ke manajemen, ya, gitu. Jadi alhamdulillah itu adalah salah satu kesyukuran kita ada kawan kita di situ. Jadi setiap saat kapan saja bisa juga menyampaikan semua masalah yang berkaitan dengan Mandalika. Ya. Makanya saya bersyukur Tuan Guru mengundang ke sini juga ya, salah satu bagian dari siapa saja yang punya hubungan atau kaitannya dengan Mandalika, ayo kita sama-sama bicarakan, duduk bareng. Mungkin mau ketemu dengan direksi sulit ya ketemu dengan saya kan ya, ketemu manajemen sulit ketemu dengan saya sampaikan. Ya. Kan kalau sesuatu yang baik kita sampaikan kepada orang, tidak mungkin dia tidak terima. Ya, kita sampaikan sesuatu yang baik juga dengan cara-cara yang baik. Yang keliru ini sesuatu yang baik kita sampaikan dengan cara yang tidak baik juga tidak nyampe. Itu Tuan Guru. Bicara tentang kearifan lokal, kira-kira apa yang berbeda nanti di kawasan wisata Mandalika ini dari tempat-tempat lainnya? Kan misal kalau tadi Pelunggu sempat katakan Nusa Dua. Nah, jadi kawasan wisata Mandalika ini akan menjadi Bali baru gitu. Lebih baik malah dari Bali. Nah, ketika kita pergi mungkin ke Nusa Dua, kan kita menemukan terasa lah di sana ini Pulau Dewata gitu, ini Pulau Bali gitu. Nah, kira-kira kalau nanti di Mandalika ini kan kita Pulau Lombok terkenal dengan 1000 masjid, Pulau Lombok itu banyak pesantren, Pulau Lombok itu begitu religius gitu. Ada nggak sesuatu yang khas nanti ditemukan di sana terkait dengan kearifan lokal? Ya, ini kalau kita bicara sejarahnya ya, kenapa harus masjid duluan diselesaikan? Masjid Nurul Bilad itu ya. Itu kan waktu Tuan Guru Bajang jadi gubernur itu sesungguhnya menjadi simbol bahwa ini adalah
perekat dan menjadi kunci ya. Coba di antara seluruh kawasan wisata mungkin ya, di Mandalika ini simbol yang utama di situ masjid cakep, cantik, unik ya. Tuan Guru mungkin pernah sholat di situ ya. Benar. Cuma pasti ada kekurangan, beberapa masukan masyarakat juga ada setelah jadi itu ya. Tapi inilah yang salah satu menjadi keunikan dan bedanya dengan tempat-tempat wisata yang lain. Jadi harapan kita ke depan, apalagi NTB, Lombok ini kan sempat brandnya itu wisata halal ya. Jadi harapan kita sinergi antara aktivitas pinggir pantai ya dengan lingkungan masjid ini bisa terjaga. Nah itulah kearifan lokal yang harus kita jaga. Dan ini oleh ITDC ya tetap memberi ruang, memfasilitasi seluruh kepentingan. Jadi kearifan lokal kaitannya dengan seperti yang Tuan Guru bilang tadi, Lombok, Pulau Seribu Masjid, kemudian sempat terkenalnya NTB ini dengan brand wisata halal, maka ini kesempatan kita bersama-sama. Kalau ITDC ini kan operator dia ini ya. Jadi seluruh hal nanti yang di dalamnya itu masukan dari masyarakat, pemerintah daerah kabupaten, pemerintah daerah provinsi, dan seluruh stakeholder yang ada di NTB. Ayo kita sama-sama berikan masukan sebaik-baiknya bahwa kawasan ini tetap terjaga dengan mengedepankan kearifan. Oh, Masya Allah. Insya Allah. Dan itu juga mungkin salah satu keuntungan kita, bahwa di dalam ada orang kita, ada teman-teman kita. Ya, mudah-mudahan juga amanah ini ya saya juga dapat jalankan dengan baik, yang walaupun kita satu dari sekian itu, tapi kalau dengan cara yang baik kita sampaikan, tetaplah terjaga semua hal-hal yang menjadi pokok di Lombok ini dan di NTB, terutama di Lombok Tengah. Nah, dan itu seperti perlu katakan, itu keuntungan tersendiri. Ya, bayangkan sekarang ini sudah ada, anggaplah orang kita lah, kita bilang itu kan sahabat kita, ada di jajaran komisaris. Bayangkan kalau tidak ada. Nah, sehingga ini mungkin perlu kita dukung lah keberadaan pelunggu di sana kan. Kita dukung peran pelunggu di sana supaya ada yang menyampaikan aspirasi kita. Betul, ya. Nah, kemudian selanjutnya yang menarik ini sirkuit. Nah, apa yang menjadikan sirkuit di tempat kita ini berbeda atau pantas kita banggakan dibandingkan sirkuit-sirkuit di tempat lain, sepengetahuan pelunggu sebagai seorang komisaris? Jadi memang setelah saya dalami ya, dan menurut laporan direksi dan manajemen, ini memang pilihan bangun sirkuit di Mandalika ini kan atensi negara lah ya, Pak Presiden Jokowi ya, dan ini salah satu kesyukuran tersendiri kita sebagai orang NTB, sebagai orang Lombok ya. Karena perebutan sirkuit ini juga banyak ternyata ya, tapi alhamdulillah penetapannya ada di KEK Mandalika. Yang tadi salah satu bedanya dengan sirkuit yang lain, satu-satunya sirkuit di dunia yang tinggal naik dikit lihat pantai gitu ya. Satu-satunya sirkuit yang di dekat pantai, yang pinggir pantai gitu, ya. Kemudian kalau saya sih secara pribadi, ini belum jadi saja sudah dimasukkan dalam agenda Dorna. Nah, itu. Dorna ini siapa? Ini kan yang pemilik penyelenggara event MotoGP itu ya Dorna. Lisensinya nanti adalah Dorna. Ya. Jadi seluruh event GP di seluruh sirkuit yang ada di dunia ini adalah harus izin Dorna sebagai Jadi alhamdulillah, dan baru satu-satunya sirkuit di Indonesia kan, ya, sirkuit GP yang ada di Lombok, di Mandalika. Masya Allah. Alhamdulillah. Tadi sambil berkendara orang bisa menikmati keindahan pantai ya. Mudah-mudahan nanti para pembalapnya tidak khilaf ya. Tidak konsentrasi karena saking indahnya tempat kita ini. Nah, terkait dengan kearifan lokal lagi nih Ki. Kan biasanya kalau kita di orang Lombok lah khususnya, ketika kita mulai membangun, ada istilah peletakan batu pertama. Ketika bangunan sudah jadi, ada istilah peresmian.
Apalagi kita di orang Sasak ini kadang-kadang rumah itu diazanin kan. Kemudian ada istilah serakal, kita di rumah baru yang mau ditempati nih. Nah, kira-kira ini Pak Komisaris, bisa enggak kita istilahnya ya mulai kesempatan inilah kita sampaikan usul ini. Bisa enggak nanti ketika sirkuit MotoGP kita ini sudah jadi, dari segi posisi dengan berdekatan pantai dia berbeda, dan saya dengar juga ini sirkuit jalan raya pertama gitu ya. Bisa enggak nanti ketika sirkuit ini sudah jadi, ketika peresmiannya itu ada sesuatu yang kita munculkan sebagai sebuah keunikan kita gitu. Misal kalau dulu ketika ada peresmian apa, setahu saya itu ada 1000 sekehe namanya kan, gendang belik ditampilkan di sana. Nah, bisa enggak sekarang ini supaya sinergi antara kesenian, budaya, religiusnya tempat kita ini, misal kita bikin salawatan di sana. Betul. Kita hadroh grup-grup, ayo hadroh di Lombok ini kita gabungkan di sana, kita main di sana. Mungkin itu akan jadi sajian yang unik bagi penduduk dunia lah gitu. Betul. Ya, itu salah satu masukan yang luar biasa Tuan Guru ya. Dan ini memang sempat ada pikiran ya. Pertama, apalagi salawatan di NTB di Lombok pertama ini kan menjadi bagian tersendiri. Nanti diintegrasikan dengan budaya yang ada di Lombok Tengah, yang di NTB, ya, combine dengan Sasambu lah ya. Kemudian keren ya tadi ini. Sebenarnya tidak perlu menunggu peresmian lah Tuan Guru ya. Maksud saya sekarang ini kan kita Mandalika itu sudah ada masjid nih yang sangat nyaman sekali ya. Ya, Tuan Guru punya jamaah kapan-kapan selawatan di situ, jangan hanya di Mataram ya. Sebenarnya kita pingin tapi ya kayak tadi awalnya kan kita berpikir sulit Pak. Mungkin juga masyarakat pikirannya sama kan. Bayangkan ini destinasi wisata bertaraf internasional. Tentu ina-ina ama-ama yang berkere itu kan melihatnya ini bukan tempat saya katanya gitu ya. Ya ini yang perlu diluruskan ini. Tapi dengan welcome dari Pelunggu sebagai perwakilan dari ITDC kan, jadi kita berarti ini milik kita bersama gitu. Milik masyarakat NTB ya. Ayo kita jaga, kita gunakan sebaik-baiknya. Kalau masyarakat sudah merasa itu miliknya, insya Allah akan dijaga. Tapi kalau masyarakat merasa jauh kan, jadi apa-apa, bukan urusan saya katanya gitu. Nah ini luar biasa ini, welcome dari Pelunggu, menyampaikan ke kita, ternyata selama ini kita berpikir, atau dugaan kita tuh terlalu formal, terlalu mewah gitu. Padahal asik ya, kalau kita misal ada sesekali kita datang ke sana dengan manajemen, mungkin kita wawancara juga mungkin bisa seperti itu ya. Silakan Tuan Guru belum pernah keliling sirkuit? Belum pernah. Ini dah mestinya Tuan Guru ya beberapa ngambil konten di situ. Oh enggak. Nih dengar nih, perhatiin nih. Ya, dicatat ini. Nah, luar biasa. Saya beberapa kali itu minta tokoh keliling ke situ ya. Senang juga melihat progresnya ya. Sirkuit itu ya yang sedang berproses bangun, sehingga jangan dengar cerita saja gitu. Jadi di situ itu kan untuk masyarakat seluruhnya tentunya memang kan kalau kita masuk kawasan itu ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus diikuti ya. Misalnya yang selama ini ya, tapi mohon maaf bukan untuk ya. Kan ada kebiasaan ini sudah berubah sih, berproses ya. Ada warga kita yang sering tidak tertib ya, tidak tertib. Misalnya ada aturan di situ tidak boleh paksa tamu belanja ya. Ini kadang-kadang masyarakat kita ini ya maksa-maksa dengan cara macam-macam, tapi alhamdulillah sedang proses berjalan ini sudah mulai pelan-pelan. Memang butuh kesabaran juga. Iya benar. Apalagi ina-ina tadi itu ya. Nah, makanya ya alhamdulillah itu juga salah satu keuntungan masjid itu ya. Kan masjid tidak jauh dari pantai ya. Jadi begitu, kemudian lapak ya, lapak kuliner juga taruh di situ itu tidak jauh. Jadi betul-betul terintegrasi memang ya. Jadi seluruh yang menjadi kebutuhan masyarakat ya, semuanya insya Allah disediakan di situ. Masya Allah. Ya.
tapi tetap lagi-lagi itu kita ingin menjaga identitas Lombok kita ya, Pulau Seribu Masjid, kemudian tentunya adalah memberi kenyamanan kepada siapapun dan membuat ya masyarakat kita tentunya sejahtera ya, kemudian ya yang menikmati seluruhnya itu yang terutama adalah masyarakat NTB. Ya. Jangan sampai nanti kita jadi nonton ya. Jadi tamu di rumah sendiri. Nah, insya Allah jangan sampai bagian, jangan sampai orang Lombok ini, orang NTB umumnya jadi tamu di rumah sendiri. Tetapi yang yakin dengan tadi Pelungguh menyampaikan welcome yang luar biasa. Terus apalagi ini disaksikan nanti oleh ribuan, puluhan ribu pemirsa, itu serasa mereka dapat angin segar gitu. Oh, ternyata selama ini saya keliru menilai yang ini pembangunan ini. Mungkin yang selama ini masyarakat yang nolak-nolak, harus saya dukung. Ini selama saya kira saya mau diambilin, saya kira saya akan disingkirkan katanya kan. Maka kami berterima kasih Pelungguh bisa datang hadir di tempat kami. Pelungguh juga beruntung bisa hadir di tempat ini untuk menyampaikan yang informasi berharga. Terakhir nih Pak Komisaris, dengan keberadaan KEK Mandalika ini dan ada sirkuit dan banyak event-event internasional akan ada di tempat kita, tentu seperti yang Pelungguh katakan, ini supaya bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat. Apa kira-kira yang bisa masyarakat lakukan? Misal kalau dia jadi pedagang, mungkin jualan. Nah, contoh kita ini punya produk air minum ini. Ya, ini Darul Falah nih. Ya, ini kata orang kalau diminum hilang hausnya, Pak. Iya. Jadi mungkin bisa bekerja sama dalam hal nanti di MotoGP-nya itu atau event apa itu, masyarakat yang punya pabrik air minum bisa mensupport untuk kebutuhan air minumnya. Masyarakat yang punya perusahaan nasi kayak apa gitu, warung ya, untuk kuliner, kerajinan seperti itu. Apa kira-kira yang pesan Pelungguh ke masyarakat untuk artinya manfaatkan momentum event-event nasional, internasional seperti ini? Ya, jadi gini Tuan Guru, yang Antum sampaikan tadi itu ini sebenarnya sudah mulai melek ya masyarakat kita itu ya. Misalnya sekarang ini sedang pembangunan, maka manajemen kita minta lagi-lagi sangat open dan terbuka, prioritaskan tenaga kerja lokal. Satu ya, pada proses pembangunan ini yang sedang infrastruktur ya. Yang punya keahlian jadi tukang, kemudian yang lain-lain. Itu satu pada proses pembangunan. Kalau nextnya pada saat misalnya siap operasi, Masya Allah, itu sebagai gambaran aja. Begitu hotel-hotel ready ya, kemudian event, kan MotoGP ini seatnya disiapkan 150.000 ya. Kursi 50.000, yang berdiri itu hampir 150.000. Kalau mereka bawa gandengan 1 atau 2 kan berarti kurang lebih 450.000 manusia yang akan datang pada event itu saja, event GP saja. Tapi ngomong sudah ada bocoran harga tiket paling murah? Bila hari 10.000 itu sudah pre-booking ya. Kalau tiket nanti mungkin MGPE yang secara teknis, gitu. Tapi tidak jauh dari event-event yang sudah biasa. Yang biasa ya. Berapa tiket paling murah? Saya juga belum dapat bocoran. Atau mungkin nanti para tamu. Tapi insya Allah terjangkau. Jadi tamu spesial. Ya, kalau untuk yang itu selalu ada ya, selalu ada. Kita usahakan, kita sampaikan ke manajemen maupun yang penanggung jawab kegiatan MGP itu ya, ada tamu khusus ya kan, para tokoh yang kita harapkan. Nah, harapan tadi kepada masyarakat yang pelaku UKM, kerajinan dan yang lain-lain, ayo tingkatkan, ikuti standarisasi yang sudah ditetapkan oleh ITDC supaya seluruh produknya, seluruh hasilnya itu bisa ikut digelar
di sekitaran MotoGP itu. Coba bayangkan lagi kita ilustrasikan 150.000 penonton yang datang, kan mereka butuh minum ya, butuh makan ya, dan lain sebagainya. Jadi kemana lagi kita berharap selain kepada masyarakat ya, yang Maksudnya ikut mengambil bagian partisipasi. Ikuti standarnya, maksudnya misal sekarang ada orang mau buka jual nasi di sana, Ya. harus daftar di mana dulu gitu? Harus daftar atau gimana modelnya? Ya itu maksud saya prosedur dan standarnya, karena kan MGP ini tidak seluruh produk yang bisa digelar di situ kan, harus ngikut standar yang dikeluarkan oleh MGPE. Ini juga perlu kita tahu. Dan jangan ini sampai harus nanti ada orang kita ditolak, sosialisasikan. bingung lagi, marah lagi. Padahal standar dia tidak penuhi gitu kan? Makanya beberapa kelompok misalnya seperti ketemu saya sampaikan, mereka kebanyakan khawatir. Ini baru belum mulai. Nanti akan disampaikan secara terbuka. Kalau ada kendala akan dilatih, dididik bagaimana caranya untuk mengikuti prosedur-prosedur yang ada. Karena ini kan kegiatan internasional, jadi memang harus terstandar kaitannya, apalagi kalau makanan olahan kan ya, yang akan masuk ke perut ya, jangan sampai. Dan itu kita juga jaga karena ini juga menjadi mencret gitu kan. jadi nama baik daerah kita kan. Saya hakul yakin ya dengan kebersamaan, dengan terus kita membangun komunikasi dan silaturahim, maka harapan masyarakat saya hakul yakin akan terpenuhi ya. Saya sekali lagi walaupun ya bukan tupoksi tapi menjadi bagian dari kewajiban moral ya untuk menjembatani semua aspirasi dan semua harapan-harapan masyarakat NTB, wabil khusus harapan masyarakat Lombok Tengah. Tapi lagi-lagi mari kita sampaikan niat yang baik itu dengan cara-cara yang baik, dengan mengedepankan tata etika ya, dan seluruhnya kan kita ini adalah masyarakat yang terdidik, yang biasa dibimbing dari religius ya. Mayoritas kita dari pondok kan banyak. Kemudian budaya kita juga ya. Tapi insya Allah sekali lagi dengan kita selalu membuka diri ya, bangun silaturahim, sederhana itu ya. Kalau sudah dibicarakan bareng, duduk bareng, nggak ada masalah yang tidak selesai. Benar. Jadi tidak ada masalah yang tidak selesai kalau dikomunikasikan. Nah ini katanya ada yang mau nanya ini, saking semangatnya ya. Boleh. Ya gimana? Siapa yang mau nanya ini? Silakan. Oh berarti dua nih. Coba deh. Ayo, ini yang lebih sepuh dulu. Gimana? Silakan. Sering kita ditanya sama teman-teman masyarakat kadang masalah MotoGP. Nah itu kira-kira puncak untuk MotoGP mulai MotoGP yang di Mandalika itu di bulan apa dan tanggal berapa? Itu aja. Ya. Jadi gini, penetapan waktu itu adalah kewenangan Dorna. Ya. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala, nanti bulan Februari dia datang sambil mengecek ya. Jadi kalau ancang-ancang yang sudah dikeluarkan di awal itu ya Oktober November. Tapi waktu pasnya itu adalah lagi-lagi itu kewenangan Dorna. Jadi laporan direksi kepada kami ya, kepada Dewan Komisaris, insya Allah Dorna bulan Februari akan datang ya. Kemudian ya kita berharap mudah-mudahan setelah itu sudah kita dapat jadwal. Ya, jadwal pasti ya. Kita juga mohon doa kepada pemirsa channel Jalan Tengah dan seluruh masyarakat NTB ya, mudah-mudahan tidak ada kendala dan semua harapan Dorna kaitannya dengan sirkuit ini kita bisa penuhi, dan itulah tugas kami di ITDC untuk memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang menjadi ketentuan Dorna itu. Memang tidak mudah Tuan Guru, tetapi karena ini atensi negara maka alhamdulillah banyak kesulitan-kesulitan itu ternyata ada kemudahannya juga yang kita dapatkan pada proses dari awal sampai sekarang ini. Gitu ya. Jadi gambarannya Oktober November, tapi tepat tanggalnya atau apakah benar Oktober atau November tergantung kedatangan Dorna bulan Februari. Siapa lagi tadi? Nah, coba gimana? Jadi ada info dengar sirkuit Mandalika itu menjadi opsi yang kedua. Event. Ya. Maksudnya begini,
kita ini tempat cadangan. Oh, Ada tempat gitu, utama. iya. Kalau yang utama berhalang, baru kita dapat. Kalau dia dapat, kita tidak dapat. Gitu Oh, maksudnya. iya. Apa ini? Kabar apa ini? Ini perlu juga diluruskan ya. Nama itu kabar berita lah ya, Iya, berita yang memang ada sempat beredar itu. Tapi tidak ada istilah cadangan ya. Mandalika ini baru ditetapkan menjadi tempat event apabila seluruh prasyarat ya kaitannya dengan infrastruktur dan kelayakannya dipenuhi. Makanya manajemen sekarang berikhtiar maksimal supaya sebelum Februari seluruh prasyarat itu terpenuhi. Dan sementara laporan direksi, laporan manajemen optimis. Insya Allah sebelum Februari itu terpenuhi semua prasyarat yang dikeluarkan oleh Dorna. Ya. Jadi Yang ada cadangan itu sepak bola. Ada pemain cadangan. Kita tunggu saja ya, kita tunggu insya Allah. Sambil kita berdoa, sambil kita semuanya. persiapkan maksimal ya. maksimal, kita berdoa maksimal. Kalau sudah ikhtiar maksimal, doa maksimal, Kita serahkan maka kepada kita serahkan Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwafiq laqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.